Purim. Purim itu adalah hari yang ditetapkan Tuhan untuk membalikkan keadaan. Purim itu adalah hari kemenangan besar atas musuh. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, karena Purim ini berbicara tentang kitab Ester. Kitab Ester itu terkenal di sini, di pintu tabir atau kain tabir. Ini berbicara tentang perobekan daging. Karena dalam kitab Ester ini kemenangannya itu sebenarnya karena mereka mencari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan di saat bangsa Israel itu ada dalam tekanan, di mana seluruh bangsa itu akan dibantai dan akan dibunuh oleh orang yang bernama Haman. Saudara, dan saat itulah Mordekai, Ester adalah tokoh sentralnya, itu bersepakat untuk mereka berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa itulah yang membuat satu penjebolan. Doa dan puasa itulah yang menerobos, dan Tuhan turun tangan membalikkan kuasa, ya, kuasa membalikkan keadaan. Dengan kuasa membalikkan keadaan itu yang dialami oleh bangsa Israel, dan mereka ada dalam kemenangan. Orang Yahudi yang akan dibantai, akan dibinasakan hari itu bukan orang Yahudi, tetapi musuh-musuhnya, yaitu Haman dan kroni-kroninya. Saudara, perobekan daging ini perlu. Setiap saudara yang menghadapi tantangan itu, saudara harusnya berani untuk bertindak, ambil doa dan puasa. Doa puasa yang sering kita adakan itu hanya dihadiri oleh beberapa orang. Memang ada orang yang sungguh-sungguh ingin berdoa dan berpuasa, tapi karena kesibukan, ya, itu ceritanya lain. Tetapi saudaraku, tantangan itu bisa saja kita hadapi sewaktu-waktu. Dan kalau itu tiba, waktunya untuk saudara mendekat, waktunya saudara mencari Tuhan, mencari wajahnya, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka Tuhan yang adalah the master of breakthrough, penerobos, dia akan menerobos. Tuhan yang adalah miracle worker, itu akan melakukan mukjizat. Amin. Dia akan membalikkan keadaan. Saudaraku, kita lihat dan kita baca di dalam Ester pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, kita baca bersama-sama, saya yang ganjil, saudara yang genap, ya. Mari kita berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, ya, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja,
Jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk digunakan, dibunuh dan dibinasakan. Dikawal sepenuhnya kami dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan. Niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat dan akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur, keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berada. Maka raja, masih juga ia tidak menemui sang ratu di dalam istana itu sendiri? Tak kalah kita raja itu, maka diseluruhnya orang lain. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu kita raja sulakan dia pada tiang itu. Ayat 10. Kemudian Haman disolatkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ya, saya persilakan duduk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, semua sudah tahu kisah ini. Saudara, ini adalah ending. Tetapi saudara, bagaimana awalnya? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu sangat menakutkan dan mengerikan kalau hal itu terjadi. Tetapi Mordekai dan Ester bersepakat untuk berdoa dan berpuasa. Itulah yang dikatakan, kalau kita lihat di sini adalah kain tabir ini berbicara tentang perobekan daging. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagi setiap saudara dan saya, daging ini tidak selalu mau untuk dienakkan. Tetapi mari saudara, setiap pergumulanmu itu ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Dengan doa saja ada setan yang tidak bisa diusir dengan doa saja. Karena Yesus pun, Yeshua HaMashiach pun berkata bahwa jenis ini tidak bisa diusir kalau tidak berdoa dan puasa. Nah, Ester dan Haman dan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia, terutama yang ada di dalam Puri, yaitu Puri Susa, mereka berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Dan itulah yang membuat penjebolan, yang membuat terobosan, membuat mukjizat, yaitu kuasa membalikkan keadaan itu terjadi. Jadi jangan anggap enteng. Saudara mau masuk jadi polisi, saudara mau masuk jadi pegawai negeri, kamu tertawa-tertawa, kamu abaikan Tuhan. Tidak, saudara harus ambil pergumulan. Itu saudaraku yang saya lakukan, di mana saya ini coaching beberapa keponakan saya, itu selalu saya katakan demikian. Ambil doa dan puasa,
Dan mereka bilang siap, selalu begitu. Saudara, dan terobosan itu selalu ada. Nah, di hari raya Purim ini sebenarnya Tuhan itu mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Saudara tidak boleh main kucing-kucingan lagi, tidak boleh. Atau saudara pakai topeng. Karena banyak orang Kristen ini pakai topeng. Topengnya itu bagus, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nah, kalau saya tuh berusaha tidak pakai topeng, apa adanya. Begitu. Jadi kalau saya tidak bisa, harus tersenyum, harus apa, tidak bisa. Ya kalau marah ya marah sudah. Tidak ada nanti marah ditutupi dengan tersenyum. Itu tidak ada. Saya akan selalu tampil apa adanya. Kalau saya berbicara di depan, saya tidak mau berbicara di belakang. Orang sakit hati, ya silakan. Begitu. Tetapi itu yang Tuhan inginkan. Jadi di sana tidak ada kemunafikan, tidak ada. Saudara, mari kita belajar. Ya, Purim adalah hari raya orang Yahudi. Hari raya ini memperingati pembebasan orang Yahudi dari genosida yang dilakukan oleh Haman dan kroninya yang mau membunuh semua orang Yahudi di kekaisaran atau di kerajaan Persia. Genosida. Kalau kita berbicara genosida, hari-hari ini pun ada. Genosida, geno itu adalah suku, bangsa, ras, agama. Sida itu pembantaian, itu pembunuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dengan alasan apapun, berapa kali bangsa Israel harus mengalami ini. Tetapi Tuhan yang empunya, yang memilih bangsa Israel, dan bangsa Israel selalu diluputkan. Saudaraku, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Kalau hari-hari ini menghadapi masalah, menghadapi tantangan, apakah kita akan santai-santai saja? Apakah kita akan tetap diam saja seperti biasa? Kekuatan kita itu terbatas, tapi Tuhan itu punya kekuatan yang hebat. Tuhan itu punya kekuatan yang dahsyat. Mungkin ada yang tidak senang dengan khotbah ini, ya tidak apa-apa. Tetapi itu nyatanya demikian. Ada setan yang tidak bisa diusir dengan berdoa saja, tidak bisa. Tetapi harus berdoa dan berpuasa. Itu kata Yesua Mesih. Nah, siapakah Haman? Haman adalah orang nomor 2, kepercayaan dari Raja Ahasiweros di Kekaisaran Persia. Haman ini orang fasik, Haman ini orang jahat, saudara. Siapakah Esther dan Mordekai? Esther dan Mordekai adalah orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Dan pada saat itu, pada waktu itu begitu banyak orang Yahudi di wilayah Persia ini. Esther adalah keponakan daripada Mordekai yang sudah dianggap anaknya sendiri. Esther tinggal di Puri Susan di kerajaan Persia karena Esther yang akhirnya itu menjadi ratu. Mordekai adalah paman daripada Esther. Ia pernah menggagalkan rencana pembunuhan raja. Itu tercatat dalam buku sejarah.
yang akan membunuh itu namanya Bigtan dan Teres. Itu dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, dan 6 sampai 9. Jadi dua orang ini sebenarnya pahlawan yang sangat hebat, pahlawan yang dahsyat, saudara. Ester dan Mordekai untuk bangsanya, untuk bangsa Yahudi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berapa banyak penganiayaan, berapa banyak, saudaraku, itu harus terjadi. Berapa banyak gereja masih ditutup di negara kita ini, seperti cerita dongeng, seperti novel, tetapi itu nyata sampai hari ini pun masih ada, ya, saudara. Tetapi semuanya itu akan diluputkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena umat Tuhan itu berdoa. Kita berdoa untuk bangsa kita. Saudara, kalau kita tidak berdoa untuk bangsa kita, bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau contoh saja, terpilih seorang pemimpin seperti Idi Amin, seperti contoh saja, begitu kejam, sadis. Saudara bisa bayangkan. Makanya kita berdoa untuk supaya yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini karena terpilih seorang presiden yang memang itu kehendak Tuhan. Karena ini menentukan bangsa ini akan hidup atau mati, tetap jaya atau hancur. Jadi tidak main-main. Saya berterima kasih untuk setiap saudara yang mau hadir untuk doa bagi bangsa, karena itu menentukan. Sekalipun itu bukan kita sendiri, tetapi kita bersama-sama. Tapi kita di Kabupaten Biak Numfor ada gereja-gereja yang masih peduli dan ambil bagian untuk berdoa dalam hal ini. Kita bersyukur terpilih seorang presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sehingga dapat melanjutkan semua program yang sudah ada, dan Indonesia akan menjadi negara yang diberkati Tuhan, menjadi negara yang jaya dan makmur. Seperti itu. Nah, saudara, kita coba baca Ester pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kalau Pak baca pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ester pasal 6 ayat 1 sampai 3. Berikut Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikrar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda, raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ya, lanjut ayat 6 dan 9 sampai 9. Ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya,
kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Ayat yang ke-9, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Iya. Terus ayat yang ke-10, maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. iya, saudaraku, jadi ini sangat luar biasa. Tuhan itu melakukan suatu perkara yang dahsyat, yang hebat. Saudara, karena apa? Karena doa dan puasa itu menerobos. Doa dan puasa itu membalikkan keadaan. Doa dan puasa itu mendatangkan mukjizat. Saudara, jadi doa dan puasa itu bukan biasa-biasa. Ya, Esther dan Mordekai adalah tokoh sentral. Dengan doa dan puasa selama 3 hari, ya, maka kuasa Tuhan itu bekerja membalikkan keadaan. Amin. Terobosan terjadi, mukjizat terjadi, dan itu yang dialami oleh bukan hanya Mordekai dan Esther saja, tetapi juga oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Kita lihat, coba saudara baca Esther pasal 4 ayat 8, lalu 13 sampai 15. Iya, Esther pasal 4 ayat 8. Esther pasal 4 ayat yang ke-8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memudahkan mereka itu diserahkannya kepada Atta, supaya diperlihatkannya dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Terus ayat yang ke-9, ayat yang ke-13 sampai 15. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat yang ke-15, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Iya,
Jadi saudaraku, ini benar-benar perobekan daging. Ya. Perobekan daging itu mematikan keinginan daging. Tidak mudah, tetapi ini dilakukan karena cinta, karena kasih yang luar biasa. Untuk pembebasan bangsa Israel. Surat atau undang-undang itu sudah dibuat untuk memunahkan, untuk membunuh, untuk membantai semua bangsa Yahudi yang ada di Israel, yang ada di kerajaan Persia, saudara. Tetapi semuanya itu dengan berdoa dan berpuasa, Tuhan buat terobosan. Tuhan membuat kuasa membalikkan keadaan. Nah, saudara, itu yang terjadi. Esther dan Mordekai adalah pahlawan orang Yahudi. Karena setelah berdoa dan berpuasa ini, akhirnya Haman yang punya rencana yang jahat untuk menggantung Mordekai dan keluarganya itu diputar balikkan. Bukan Mordekai yang digantung, bukan Mordekai yang disulapkan, tetapi Haman dan seluruh keluarganya yang disulapkan. Bahkan hartanya pun dipindahkan kepada Mordekai. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu begitu dahsyat, Tuhan itu begitu hebat. Dan inilah yang terjadi, saudara. Ya. Jadi Esther dan Mordekai ini adalah pahlawan orang Yahudi di kerajaan Persia yang meluputkan orang-orang Yahudi dari rencana jahat Haman untuk membantai, yaitu genosida tadi, membunuh semua etnis Yahudi. Itu bisa kita lihat dalam Esther pasal 3 ayat 5-10. Coba Bapak baca Esther pasal 3 ayat 5-10. Ya. Jadi pasal 3, kalau kita lihat kitab Esther ini, saudaraku, ini berbicara tentang perobekan daging. ayat 5 mulai. Saudara harus mematikan keinginan daging. Karena keinginan daging itu enak. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Saudara, keinginan Tuhan adalah roh kita itu dekat, kita itu mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Jangan beribadah ogah-ogah, jangan. Kalau kesulitan itu datang, siapa yang mau tolong saudara? Pertolongan manusia itu ada batasnya, tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Dia bisa menolong saudara, dia bisa buat mukjizat untuk saudara. Ini penting sekali. Mari silakan baca. Ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangatlah panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pun, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada
pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Ayat yang ke-11. Cukup ya. Cukup sampai di sini. Jadi saudaraku, awal mulanya seperti itu. Jadi karena Haman tidak dihormati, tidak dihargai, persisnya tidak diceritakan, tetapi kita tahu bahwa orang Israel itu hanya menyembah Tuhan saja. Berlutut dan menyembah itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung raja, dia pun tidak mau. Kalau Tuhanku tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Tetapi pada saat hukuman itu datang, saudara, ujian yang terberat itu datang, di mana saudara harus merobekkan daging itu. Yang terberat itu datang, mereka dibuang ke dalam api dengan dipanaskan 7 kali lebih panas daripada sebelumnya. Orang yang memasukkan mereka ke dalam api pun ikut masuk, itu langsung menjadi abu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berjalan-jalan di dalam api, dan mereka semua melihat ada satu orang lagi yang ikut berjalan di dalam api itu. Mereka katakan itu anak dewa, Son of God. Itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Yang datang menyertai, yang datang bersama-sama menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dipanggillah keluar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada bau hangus, tidak ada yang terbakar sedikit pun, tidak ada. Saudara, itu yang terjadi dan itu yang mereka alami. Lalu diumumkan kepada seluruh negeri bahwa harus menyembah Tuhan Elohim Yahweh Israel, yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Patung yang didirikan itu dirobohkan. Amin. Saudaraku, itu yang terjadi. Betapa hebat, betapa dahsyat Tuhan kita itu. Seperti apa yang dilakukan kepada Esther dan Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Persia atau kekaisaran Persia. Saudara, renungkan hidup. Kalau engkau mau menerima terobosan, kalau engkau mau mukjizat itu terjadi, kalau engkau mau kuasa untuk membalikkan keadaan, tidak ada pilihannya. Memang daging ini harus dirobek, daging ini harus dimatikan dengan berdoa dan berpuasa. Dengan berdoa dan berpuasa, maka terobosan itu akan terjadi. Amin. 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 Jadi itu terkenal di sini.
Ini kan ada pintu gerbang, pintu kemah. Nah, ini di sini ini halaman, ya. Ini orang suka main-main di sini. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pintu gerbang adalah Yesua Hamasiah sendiri. Dia adalah pintu keselamatan itu. Dia adalah jalan itu. Tidak ada jalan lain. Agama-agama berkata banyak jalan menuju ke Roma, tetapi jalan menuju keselamatan, jalan menuju surga itu hanya satu, yaitu Yesua Hamasiah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pintu itu Yohanes 10 ayat yang ke-7. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Setelah itu orang bertobat. Kalau dulu, zaman dulu ini bawa kambing, domba, ini mesbah korban bakaran. Disinilah Yesua Hamasiah disalib menjadi Tuhan dan juru selamat. Ya, Yesua Hamasiah satu-satunya juru selamat, bukan hanya untuk kita, tetapi juru selamat dunia. Amin. Amin. Lalu setelah itu orang setelah percaya bahwa Yesua adalah juru selamat dan Tuhan, dia dibaptis. Ini ada kolam pembasuhan. Yesua pun melakukan baptisan air. Hidup lama dikubur dan bangkit bersama Yesus, bangkit menjadi manusia. Karena Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan 4 itu berkata, tidak tahukah kamu yang dibaptis itu dibaptis dalam kematian, dikubur bersama dengan Yesus, artinya ditenggelamkan, semua dosamu itu dikubur, dan kamu bangkit dalam keadaan yang baru, menjadi manusia. Amin. Nah, saudaraku, setelah orang kebanyakan di sini sudah senang sekali sudah, padahal di sini itu masih rentan. Nah, saudara harus masuk. Ini di sini, ini ruangan suci. Ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas. Meja roti pertunjukan berbicara tentang firman, yaitu Yesua itu sebagai roti hidup, yaitu firman. Dan karunia roh, ini pelita emas, kandil emas ini berbicara tentang Yesus itu sebagai terang, ya, dunia. Tetapi ini karunia roh, ini adalah berbicara tentang Roh Kudus dan karunia-Nya. Nah, ini tempat kudus. Jadi tahap pertama adalah halaman, kedua adalah tempat kudus atau ruang kudus. Dan di sini ada mesbah dupa, yaitu pujian penyembahan kita. Yesua pun menjadi pendoa syafaat yang menyelamatkan. Ini pujian penyembahan kita, doa-doa kita. Lalu disinilah saudara ada setelah pintu gerbang, pintu kemah dan pintu tabir atau kain tabir. Disinilah saudara mengalami perobekan daging. Saudara akan masuk ke dalam ruangan maha suci. Dari orang benar, saudara menjadi orang kudus. Dari orang kudus, saudara menjadi orang yang sempurna. Dan orang yang sempurna itu harus mematikan semua keinginan daging. Amin. Saudara, jadi Purim ini berbicara tentang perobekan daging. Supaya saudara menerima terobosan, membalikan keadaan. Tidak ada. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada. Kalau engkau berdoa untuk minta jodoh dari Tuhan, lakukan. Kuasa untuk membalikkan keadaan.
sudah merasa puas kalau nona-nona ini sudah lihat cowok, hidungnya mancung, lalu mungkin kalau tidak mata biru, mungkin mata seperti kayak orang Indonesia. Saudara sudah bangga. Saudara tidak tahu bahwa laki-laki itu tukang mabuk. Nah, itu persoalan. Kau tidak tahu, begitu kau menikah langsung kau dapat cek. Saudara, apa cek itu? Aduh, di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu ada. Belum lagi ditendang lagi, kayak bola ditendang. Nah, ini persoalan. Nah, saudara, ini nona-nona berdoa sungguh-sungguh, doa supaya kau dapat suami yang dari Tuhan. Nyong-nyong juga sama, berdoa. Tidak bisa kau dengan kekuatanmu, tidak bisa. Harus berdoa supaya kau dapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Apalagi kalau saudara mau ambil doa puasa yang seperti Esther lakukan dan seluruh bangsa termasuk Mordekai lakukan, itu dahsyat, itu luar biasa. Saudara mematikan keinginan daging, sudah kubur semua. Saudara, yang saya kasih jalan luar biasa ya. Jadi saudaraku, kuasa membalikkan keadaan itu benar-benar terjadi atas hidupmu, atas hidup saya. Benar, saudara. Jangan dengan kekuatanmu. Robert, anak ganteng, jangan dengan kekuatanmu. Kamu harus dekat dengan Tuhan. Kalau kau mau jadi polisi, mau jadi apa, mau jadi pegawai apa, jangan waktunya beribadah kau pakai main basket, jangan. Nona-nona juga sama. Itu yang di belakang sana tuh angkat tangan ya. Jadi saudara berdoa. Bapak Gembala itu senang sekali kalau kamu dapat suami yang dari Tuhan. Itu senang sekali. Amin. Tapi kalau dapat suami, apalagi istrinya orang, jangan. Saudara jadi kelakor. Kelakor apa itu? Karena aku suka nonton drama Korea jadi kelakor. Jangan, tidak boleh jadi kelakor, tidak boleh ganggu suami orang, tidak boleh ganggu istri orang, tidak boleh. Ini saya bicara ini karena ini juga harus saya sampaikan. Tidak boleh. Mungkin banyak pendeta tidak mau sampaikan begini, tapi saya selalu sampaikan. Kenapa? Karena kita mau semua itu ada dalam damai sejahtera sukacita. Amin. Amin. Dan kita diberkati Tuhan. Seperti itu. Jadi kembali lagi tentang perobekan daging itu salah satu cara seperti yang dilakukan oleh Esther dan Mordekai. Esther diberi susah dan Mordekai yang ada di luar bumi, dia lakukan hal yang sama dan terobosan itu pasti terjadi. Amin. Amin. Mari kita lakukan. Saya juga tidak tahu, tetapi sepertinya Tuhan itu bicara dengan saya itu spesial, khusus kali ini. Dan kenapa kita selalu gabungkan dengan tabernakel? Karena ini adalah pola keselamatan Tuhan, tabernakel ini. Skemanya seperti ini.
Nah ini itu apa? Ini itu apa yang dilihat oleh Musa di surga dan dibuat di bumi seperti ini. Dan yang pengajaran ini dibawa oleh Van Hesse. Banyak gereja yang tidak suka. Jadi saudaraku, saudara harus bertumbuh. Mengapa kita akan buat sekolah School of Evangelism, sekolah Alkitab penginjil? Karena saudara ini sebenarnya berfungsi juga jadi penginjil. Tetapi pendeta, toh mau bicara itu gemetar, pendeta gimana mau bicara apa ini? Nah itu yang persoalannya. Makanya saudara dilatih. Kalau saudara ini nanti kita kasih fotokopinya semua, lalu saudara tinggal taruh saja. Ayatnya sudah ada, kau tinggal bicara, kau buka ini kitab Yohanes, kau buka ini kitab ini, kau baca baru kau jelaskan. Yesus adalah pintu, Yesus adalah jalan. Kau mulai bicara, wah itu gampang saudara. Tapi saudara juga kalau saudara tidak pernah belajar menginjil gimana Nah, saudara jangan hanya bisa berbicara, tetapi saudara harus menjadi teladan. Amin. Berikan teladan itu. Itu penting sekali. Teladan. Teladan itu yang seharusnya, jadi ada pengajaran, ada teladan, dan doa. Itu penting sekali. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mengapa kita harus buat sekolah Alkitab penginjil itu, karena itu. Itu ada beberapa yang kita akan pelajari. Yang pertama tentang kelas percaya dan kelas iman, belief and faith. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas spiritual warfare. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Ya karena kita ini mau mendunia, bukan hanya Bianumpor Indonesia. Itu kelas peperangan rohani. Dan yang ketiga adalah kelas blessing and prosperity. Itu adalah, apa itu blessing? Blessing itu berkat, prosperity itu kelimpahan. Yang keempat adalah Advent class. Nah, Advent class ini nanti berbicara tentang second coming, tentang homiletik, Islamologi, kemudian visi dan misi, dan mungkin yang lain lagi nanti. Itu semua ada, kita semua itu sudah punya. Saya itu punya PowerPoint di atas 200 PowerPoint. Hanya tinggal kasih masuk saja, dan kita lihat, kita sempurnakan, kita sesuaikan. Ajar dan dibekali semua seperti itu. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai, karena pernah suami istri hamba Tuhan, ini kesaksian dari teman saya, dia mendapatkan penglihatan. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa, suami istri, tapi begitu menghadap Tuhan, sudah hanya tinggal berbahagialah orang yang melakukan tugasnya, berbahagialah orang yang ketika tuannya itu datang dia berjaga-jaga, tinggal silakan masuk. Tapi tiba-tiba ada satu laki-laki itu berdiri dan dia angkat tangan. Saudara, dia angkat tangan. Lalu dia bilang, Tuhan, saya ini anaknya yang digugurkan
oleh pasangan suami istri. Rupanya pasangan suami istri ini dulu sebelum menjadi hamba Tuhan itu menggugurkan kandungan. Dan saudara tahu, karena itu disembunyikan, ditutup rapat-rapat, sampai dia jadi hamba Tuhan pun dia tidak pernah akui. Nah, waktu sidang di surga itu, anak itu berbicara. Itu bagaimana? Kacau, saudara, kacau. Lalu Tuhan bertanya, kamu tahu kalau menggugurkan kandungan itu berdosa? Lalu hamba Tuhan ini berkata, Tuhan, kami tidak pernah diajar tentang menggugurkan kandungan. Siapa kamu punya gembala? Panggil, gembalanya sudah mati. Gembalanya dipanggil. Surga kacau, saudara. Gembala dipanggil, ditanya, Pak Gembala, kamu pernah ajar jemaatmu kalau menggugurkan kandungan, kalau abortus itu berdosa? Tidak. Siapa kamu punya gembala lagi? Dia tanya, dia pernah jadi ketua sinode, tapi dia sudah mati juga, jadi mantan ketua sinode. Panggil. Ditanya juga, dia juga tidak tahu. Saudara bisa bayangkan. Saudara, kenapa kita bicara ini? Kalau ada yang menggugurkan kandungan, minta ampun, selesaikan. Karena waktu di dunia ini adalah kesempatan. Karena jangan sampai nanti anak yang kau gugurkan itu bicara di sana, kau tidak masuk surga. Ini hamba Tuhan ini yang tinggal kata silakan, ikuti kebahagiaan Tuhanmu, tapi hari itu blank, ditutup, tidak bisa masuk surga. Saudaraku, ini yang terjadi. Saudara lihat dan saudara perhatikan. Jadi kita bersyukur untuk hari ini kalau kita bisa mendengarkan Purim, kuasa membalikkan keadaan. Amin. Saudaraku, mari. Ya. Yang berikut adalah Amsal 5 ayat 22. Tidak usah dibaca, Pak, ini ada di sini. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya. Jadi Haman ini orang fasik, orang jahat yang tertangkap di dalam kejahatannya dan terjerat karena dosa-dosanya. Dia yang merancangkan kematian untuk bangsa Yahudi. Tetapi dia sendiri yang akhirnya terjerat dan dia sendiri yang digantung, disulapkan. Saudaraku, ini firman Tuhan. Jalan orang saleh itu diratakan oleh kebenarannya. Jadi kalau saudara melakukan kebenaran, saudara adalah orang benar, orang saleh. Jalanmu itu mulus, rata. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikan. Saudaraku, mari kitab Ester ini berbicara tentang perobekan hati. Purim tahun ini Tuhan berbicara tentang perobekan hati. Daging harus dimatikan. Dan saudara harus bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Yang sempurna itu adalah melalui sebuah proses. Jadi untuk menjadi dewasa itu harus ada proses. Kayak khotbah kemarin di Pak Wai Simon, di keluarga Pak Wai Simon itu ada proses. Mengapa Yeremia disuruh pergi ke tukang periuk? Itu ada proses membuat periuk. Nah,
saudara, mari jangan kita terlena, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, terus bersungut-sungut. Lalu saudara tidak buat apa-apa. Sementara waktu terus berjalan, sepertinya kita tidak punya waktu lagi. Waktu kita habis dengan percuma, dengan tidak buat apa-apa. Itu yang saya takut sekali. Pada saat kita pulang nanti kita dituntut. Tapi buat sesuatu untuk keluargamu, untuk suamimu, anakmu, istrimu, buat untuk gerejamu, yang terutama juga buat untuk Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya melangkah lebih dalam lagi, melangkah lebih setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan biarkan hidup ini biasa-biasa saja. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Ya, terima kasih.